Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Selatan. Saya Aris Bintoro. Saya Yulestiana. Saya Wahid Priyono. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual tentang proses coaching. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum Pak Wahid. Ya, waalaikumsalam. Ya, Pak Wahid, ini rencananya mau melakukan coaching ya bersama Pak Aris ya? Ya, betul. Iya, namun sebelumnya mungkin ada beberapa yang harus kita diskusikan dulu ya Pak ya. Ya, apakah Bapak sudah siap melaksanakan coaching Pak? Iya, sudah siap. Siap. Iya, Bapak sebelum melaksanakan coaching di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan rubrik penilaian dulu ya Pak ya, supaya Bu. kita nanti tuntunan arahannya jelas seperti itu. Ya. Nah, dari rubrik penilaian ini Bapak, dari proses coaching yang Bapak lakukan bersama Pak Aris, itu nanti saya akan mengamati Pak, apakah pelaksanaan coaching Bapak dengan Pak Aris itu sesuai dengan alur tirta. Seperti di mana kita ketahui alur tirta itu terdiri dari menyampaikan tujuan ya Pak ya, kemudian mengidentifikasi, kemudian nanti merencanakan aksi, dan selanjutnya bertanggung jawab dengan aksi yang sudah dilakukan seperti itu. Nah, kemudian dari penilaian ini juga, dari proses coaching Bapak, saya juga akan mengamati Pak, sejauh mana proses coaching yang Bapak lakukan ini sesuai dengan kompetensi coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Kemudian selanjutnya juga, apakah proses coaching yang Bapak lakukan ini juga nantinya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu apakah Bapak dengan Pak Aris melakukannya berdasarkan kemitraan, kemudian apakah nanti juga ada proses menggali potensi dan memaksimalkan potensi coaching yang Bapak lakukan seperti itu. Dari sini sudah jelas ya Pak ya, rubrik penilaian kan? Oke. Nah, Bapak, ini kapan Pak rencananya mau melaksanakan coaching? Oh ya, dalam minggu ini. Dalam minggu ini, iya. Oke. Nah, sebelum melakukan coaching, mungkin ada beberapa indikator yang saya ingin tanyakan ya Pak ya. Oh ya Bu, silakan Bu. Ya, yang pertama mungkin untuk proses coaching ini kompetensi apa Pak kira-kira yang ingin dikembangkan? Oh ya, untuk kompetensinya yang pertama kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan secara aktif. Ya, nah dari ketiga kompetensi ini Pak, kira-kira mana yang akan spesifik Bapak kembangkan? Gitu? Oke, untuk spesifik yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Ya, nah Bapak kan tadi ada dua kompetensi spesifik ya yang akan Bapak kembangkan. Nah dari dua kompetensi ini, indikator pencapaian ya, indikator ketercapaian dari kompetensi yang akan Bapak kembangkan ini kira-kira apa Pak? Oke, yang pertama bisa mengajukan pertanyaan terbuka, dan yang kedua mengajukan pertanyaan dari hasil mendengar. Iya baik. Nah itu Bapak untuk pasca pra-supervisi ini sudah saya lakukan, artinya Bapak sudah siap ya Pak ya melakukan coaching ya bersama Pak Aris. Ya, selamat menyaksikan. Terima kasih Bapak sudah ngobrol sebentar sama saya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam Pak Aris. Gimana ini Pak Wahid kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Aris gimana? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Akhirnya kita bisa bertemu ya Pak ya. Ya, alhamdulillah Pak. Kegiatan coaching ini Pak, saya dari kemarin sudah berharap Pak dengan kegiatan ini. Intinya saya ini menyampaikan Pak permasalahan saya kepada Pak Wahid, mencari jalan keluar atas apa yang saya laksanakan Pak ini di kelas. Iya, gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Pak, ini Pak. Jadi saya itu ingin menyampaikan tentang pembelajaran di kelas saya Pak. Jadi di kelas saya itu akhir-akhir ini Pak banyak kegiatan-kegiatan yang menyita waktu anak-anak Pak. Tapi setelah itu malah kegiatan anak, setelah kegiatan yang lain-lain malah membuat pelajaran ini yang utama menjadi kurang baik Pak. Jadi sepertinya saya itu ingin meningkatkan motivasi belajar anak Pak. Ingin mengembangkan motivasi belajar anak. Kemudian saya ingin meningkatkan metode pembelajaran yang saya laksanakan Pak dalam kegiatan ini Pak. Oke, baik Pak. Yang saya tangkap tentang permasalahan Bapak ya di kelas tadi. Nah, ini terkait dengan tadi apa ya, banyak kegiatan ya Pak ya, anak-anak itu sehingga menyita waktu jam belajar di pembelajaran Bapak ya Pak ya. Iya Pak.
atau jam pelajaran utama itu terabaikan, mungkin seperti itu. Iya, Pak. Dan kemudian Bapak tadi meragukan tentang kompetensi Bapak itu ya Pak ya. Iya, Pak. Kompetensinya mungkin selama Bapak mengajar mungkin kurang memadai atau apa, sehingga tadi berdampak pada motivasi belajar anak juga menurun. Iya, Pak. Ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi akhir-akhir ini kan mungkin ya karena terlalu banyaknya kegiatan, Pak. Ya. Di kegiatan kemarin pas 17-an, terus kemudian saat ini sudah kembali lagi ke belajar normal. Jadi anak-anak itu setelah bulan ini, Pak, malah anak-anak itu ketika pembelajaran itu banyak yang mengantuk, Pak. Banyak yang bermain, banyak yang ngobrol sendiri, Pak, dalam pembelajaran di kelas itu. Jadi saya merasa bahwasannya pembelajaran di kurang saya itu kurang baik lah, Pak, kurang efisien. Jadi saya ingin menemukan, Pak, sesuatu yang membuat anak-anak itu meningkatkan pembelajarannya, Pak, di kelas. Oke, baik Pak. Yang saya tangkap ya untuk kedepannya gitu ya Pak ya. Maksudnya tentang masalah Bapak ini, kira-kira tujuan yang ingin Bapak harapkan apa Pak nantinya gitu Pak? Tujuan saya sih sebenarnya, Pak, ya yang paling utama itu saya bisa menemukan, Pak, ide pembelajaran yang bisa menjadi komitmen saya lah, Pak. Intinya dalam pembelajaran tersebut saya bersama anak-anak itu selalu bisa menjadikan anak-anak baik dalam melakukan pembelajaran, Pak. Jadi yang belajar anak-anak itu yang tadinya membosankan malah tidak membosankan, semakin bersemangat, Pak. Kemudian bisa meningkatkan efisiensi lah, Pak, dalam pembelajaran, saling bisa berkolaborasi lah, Pak, Kolaborasi ya Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan solusi, Pak, dari apa yang saya. Oke, baik Pak Aris. Selanjutnya untuk Bapak sendiri nih, selama kegiatan berlangsung, metode apa yang sudah Bapak lakukan? Jadi kemarin tuh saya hanya menggunakan metode ceramah, Pak, sama anak-anak itu. Saya menggunakan selalu akhir ini menggunakan metode ceramah. Mungkin dalam metode ceramah tersebut, Pak, ya, anak-anak bosan, Pak, mungkin, Pak, dalam pembelajaran, membuat anak-anak itu kurang menarik gitu loh, Pak, dengan pembelajaran yang saya lakukan itu, Pak. Oke Pak, terkait dengan apa ya tadi yang Bapak katakan, Ya, Pak. bahwa Bapak mungkin lebih menggunakan metode ceramah ya Pak, Iya, ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Ya, Pak. Menurut Bapak, kegiatan Bapak lakukan itu ada yang lain tidak selain tadi menggunakan metode ceramah? Saat ini, Pak, belum. Saat ini belum. Sebenarnya ya saya itu inginnya begini, Pak. Inginnya belajar itu menggunakan metode-metode yang lain, Pak. Seperti menggunakan pembelajaran BBL atau BBJL, Pak. Yang basic learning ini saya sebenarnya ingin menggunakan media, Pak. Jadi medianya itu ingin membuat gambar, tapi saya itu gini, Pak, bingung harus membuat gambar yang bagaimana gitu loh, Pak, anak-anak. Kemudian saya itu ingin sekali sebenarnya, Pak, belajar Canva gitu ya, Pak. Belajar Canva, terus nanti bisa membuat pembelajaran, menjadikan anak-anak itu dalam pembelajaran yang saya buat di Canva itu, Pak, bisa saya tampilkan di proyektor sebenarnya, Pak. Jadi ketika pembelajaran anak-anak itu tidak hanya mendengarkan saya ceramah, Pak. Cuman ya saat ini saya masih belajar sih, Pak, tentang itu dengan membuat pembelajaran itu dengan Canva, Pak. Tapi ya mungkin karena berjalannya waktu saya kurang, Pak, ini, Pak. Kurang dalam proses pembelajaran. Mungkin Pak Wahid bagaimana tahu saya ini agak di komputer kurang bagus, Pak, kompetensi saya, Pak. Potensi. Iya, Pak. Oke, baik Pak. Saya menangkap bahwa tadi kendala Bapak ada tentang apa namanya, Bapak masih ya Pak menggunakan metode ceramah. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, Bapak sebetulnya berkeinginan ya Pak, ingin Iya, mengubah metode ceramah itu dengan berbagai apa namanya, misalnya model pembelajaran tadi, Iya, Pak. problem based learning atau misalnya Pak. PJBL, Iya. dan kemudian Bapak juga ini mengembangkan pembelajaran yang berbasis media gambar seperti itu. Iya, Pak. Oke, baik Pak. Sejauh ini Bapak sudah pernah tidak atau melibatkan teman rekan sejawat di sekolah untuk belajar misalnya mendesain gambar dengan Canva? Kemarin sih sudah, Pak, sebenarnya sudah, cuman
dalam kesempatan itu Pak, banyak waktu itu kurang efektif Pak, karena setiap dalam istirahat Pak, di jeda waktu istirahat itu waktunya terbatas Pak, dan semua teman itu sudah capek. Ya yang saya inginkan sebenarnya, saya tuh dalam kegiatan sekolah itu kelompok belajar kami aktif lah Pak, aktif Iya. dalam kegiatan Canva, mungkin dalam kelompok belajar ini bisa membuat media pembelajaran. Jadi bersama-sama dengan rekan sejawat saya, jadi bisa saling melengkapi gitu loh Pak. Saya itu Iya. sebenarnya ingin saling melengkapi, misalkan saya yang tidak bisa menggambar, terus rekan saya bisa menggambar. Ya mungkin saling bergantian lah Pak sebenarnya Pak. Jadi ya saya sangat menginginkan sekali Pak. Ya mungkin itu bisa sih Pak, saya sampaikan dengan kepala sekolah saya untuk Iya. meningkatkan kompetensi guru-guru yang lain juga sih Pak, terutama saya sendiri Pak. Oh, seperti itu. Iya Pak. Oh ya Pak, tadi tentang rekan sejawat sudah Bapak ceritakan. Kemudian pernah Pak sekolah mengadakan pelatihan misalnya untuk kegiatan pembuatan gambar atau video menggunakan Canva, sudah pernah? Selama ini belum Pak, Oh, belum pernah. hanya sebatas kecil Pak. Jadi untuk kegiatannya seperti itu belum pernah. Cuman ya namanya juga kemampuan IT Pak ya, kemampuan orang-orang berbeda-beda, membuat mungkin takut Pak kalau nanti pegang laptop nanti rusak yang ini ya Pak ya, yang itu. Jadi pada takut. Saya sendiri pun juga begitu sih Pak. Iya. Seharusnya kan saya itu berani loh Pak. Berani karena kan di sekolah sebenarnya ada alat Pak. Ada beberapa komputer. Sebenarnya kalau rusak pun ya bisa sih Pak dengan menggunakan dana sekolahan untuk diperbaiki gitu Pak. Iya. Oke Pak, mungkin tadi selain Bapak misalnya dengarkan sejawat ya untuk Iya, Pak. belajar Canva, kemudian mungkin pihak sekolah Bapak bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan seminar ya terkait Iya, Pak. dengan pembuatan video atau gambar dengan Canva. Sejauh ini Bapak ada sudah dilakukan belum dari Bapak sendiri untuk belajar Canva secara mandiri? Sudah Pak, Sudah. Cuman Progresnya gimana Pak? progresnya sebenarnya sudah ya, mulai bisa sih Pak. Tapi sudah untuk mulai bisa. tapi untuk melengkapi kegiatan metode pembelajaran itu Pak, untuk menampilkan konten ke anak-anak, saya masih kurang Pak, kurang percaya diri gitu loh kurang Pak. percaya diri. Iya. Kendalanya di mana Pak? Kenapa Kendalanya- Bapak tidak percaya diri seperti itu? Ya mungkin apa yang saya gambarkan di situ mungkin kurang baik lah Pak, kurang menarik. Nah, seharusnya kan saya bisa sih Pak Ya, menampilkan yang menarik, cuman ya itu keterbatasan saya Pak dalam melakukan kegiatan pelajaran mandiri menggunakan Canva itu sendiri Pak. menggunakan Canva. Iya. Maksud saya gini Pak, untuk progresnya, misalnya Bapak, saya sudah bisa membuat gambar yang sederhana gitu. Iya Pak. Sudah pernah Bapak lakukan belum? Misalnya membuat gambar-gambar yang sederhana. Kalau Canva itu kan dia template-nya sudah ada. Iya Pak. Tinggal Bapak mengedit misalnya teksnya atau iya, Pak. menambahkan icon dan segala macam. Pernah iya, Bapak Pak, sudah ya. melakukan itu? Iya Pak. Jadi selama ini saya itu takut mencari Pak. Oh, takut mencari. Ya. Pak. Jadi mungkin Pak Wahid tadi ada yang nemu template, berarti itu bisa Pak ya? Bisa untuk Pak. menggunakan template itu Pak ya? Iya bisa. Oh iya Pak. Berarti saya sepertinya bisa Pak, tapi kemarin-kemarin belum sih Pak. Oh, belum dilakukan ya Pak? Ya mungkin karena Pak Wahid tadi ya mungkin bisa lah Pak. Itu bisa saya lakukan Pak nanti. Oh iya. Pak. Betul Pak. Jadi kalau ini kalau Bapak tadi sudah menyebutkan bahwa Bapak bisa ya Pak untuk mencoba menggunakan template itu dan dikembangkan dari Bapak sendiri. Iya Pak. Kemudian ada tidak Pak misalnya, saya sudah belajar seperti ini walaupun sederhana gitu ya Pak yang Bapak buat gitu kan. Itu ada tidak Pak rencana untuk nanti ditularkan kepada siswa-siswanya seperti itu? Ada Pak. Ada rencana Pak. Nanti jadi kalau saya sudah bisa dengan baik belajar tentang ini Pak, mungkin akan saya tularkan toh di sekolah Pak. Iya. Itu juga ada bantuan Chromebook Pak. Oh, Chromebook. Untuk kegiatan NBK. Jadi mungkin setelah saya bisa Pak, mungkin saya bisa menggunakan Chromebook itulah Pak. Dan di sekolah sudah ada jaringan internet Pak, sudah ada proyektor juga. Mungkin saya bisa Pak dengan menggunakan alat-alat itu Pak. Oke, baik. Bapak Aris tadi sudah menyebutkan bahwa sebetulnya kalau saya lihat sumber daya di sekolah Bapak sudah cukup memadai ya Pak. Iya, Pak. Tadi sudah ada bantuan dari pemerintah tentang Chromebook ya kan. Iya, Pak. Dan itu juga mungkin sudah terinstall ya Pak dengan aplikasi Pak. Canva. Iya. Dan kemudian Pak Aris tadi berkeinginan ya, berkeinginan ingin
apa ya menggunakan template yang sudah ada di Canva untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran mungkin Iya, Pak. bahan ajar ya untuk Iya, Pak. ketika mengajar di kelas seperti itu Pak Aris. Iya, Pak. Iya, Pak. Rencana itu kira-kira kapan Pak akan dilaksanakan? Mungkin Pak ya, paling cepat itu mungkin setengah bulan lagi lah Pak. Oh, setengah bulan lagi. Setengah bulan lagi Pak, karena saat ini masih banyak kegiatan Pak. Yang Masih banyak kegiatan. Selain kegiatan guru Pak, karena saya juga mendapat tugas tambahan ini Pak di sekolahan. Selain menjadi guru ada Pak. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sudah ada rencana ya Pak, ingin mengembangkan aplikasi Canva, maksudnya template-nya itu ya Pak digunakan untuk pembelajaran di sekolah Bapak, karena selain itu juga di sekolah Bapak juga sudah ada Chromebook yang bisa menjadi fasilitas ya Pak untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Oke, sangat bagus sekali ya Pak ya tadi terkait dengan rencana Bapak ya Pak ya untuk mengubah tadi yang dari Bapak mungkin menggunakan metode ceramah sehingga mungkin anak-anak jadi bosen gitu ya Pak ya, belajar hanya cuma ceramah, tapi ketika Bapak nanti mengembangkan itu dengan media, gambar, misalnya membuat poster anak-anak gitu kan yang terkait dengan materi pembelajaran, mungkin itu akan lebih menarik dan pembelajaran pun mungkin akan lebih interaktif. Apalagi Bapak dilengkapi juga dengan misalnya penggunaan model pembelajaran problem solving siswa ya, seperti PBL, kemudian project based learning gitu ya, yang siswa diajak untuk berkelompok, kolaborasi, seperti misalnya membuat produk gitu ya. Itu mungkin akan sangat menarik Pak dibandingkan dengan ceramah seperti itu. Oke, bagus ya Pak Aris ya. Ada semacam rencana Bapak ke depan seperti itu. Selanjutnya untuk komitmennya seperti apa Pak? Komitmen dari Bapak gitu Pak. Setelah saya bisa nanti Pak, saya akan melaksanakan kegiatan ini bersama anak-anak Pak. Agar mungkin dari pengarahan Pak Wahid tadi, yang penguatan dari Pak Wahid, setelah saya bisa, ya saya harus tetap Pak, jangan sampai kendur lagi dalam pembelajaran ini Pak. Harus bisa memanfaatkan sumber daya di sekolah yang sudah ada Pak. Pak. Oke, ada lagi Pak Aris yang mau disampaikan? Apakah sudah clear atau belum? Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan gambaran Pak dari permasalahan saya, solusi sebenarnya sudah ada gambaran Pak. Mungkin maksudnya ada potensi yang Bapak ingin kembangkan lagi gitu ya Pak ya? Berarti saya mau mengembangkan lagi Pak untuk kegiatan tersebut Pak. Oke, baik. Baik Pak Aris, nanti kalaupun ada unek-unek lagi kita sharing aja lagi ya Pak ya. Dan saya tunggu untuk progres ya Pak ya, progres dari komitmen yang sudah Bapak sampaikan tadi seperti itu. Baik Pak, baik Pak. Oke, baik Pak Aris, ada lagi Pak Aris? Terima kasih Pak, ini sudah tidak ada lah Pak. Oke, baik. Ya Pak Wahid, tadi alhamdulillah ya Pak Wahid ya, tadi saya sudah menyaksikan, mengamati dan mencatat proses coaching yang Pak Wahid lakukan dengan Pak Aris gitu ya. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana Pak refleksi yang Bapak lakukan, coaching yang Bapak lakukan? Menurut Bapak apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan gitu selama proses coaching tadi? Oh, menurut saya sudah cukup baik ya, sudah cukup baik dalam proses coaching yang dilakukan. Kemudian dari proses yang sudah dilakukan itu ternyata hal-hal yang disampaikan dari coach itu tadi terkait dengan kendala dan masalah yang dihadapi ternyata akhirnya clear dan mudah-mudahan itu bisa diterapkan oleh coach ya. Oke. Pak Wahid, mungkin di sini saya mohon izin untuk menyampaikan catatan hasil observasi saya Pak ya setelah melakukan coaching. Mungkin tadi mungkin yang ingin saya sampaikan, selebihnya bagus. Artinya secara umum Bapak sudah melakukan coaching dengan baik dengan Pak Aris gitu. Hanya saja mungkin tadi nanti ke depannya mungkinnya untuk jadi ini refleksi kita bersama ya Pak ya. Artinya dalam proses coaching mungkin yang kita perlukan sekali adalah bagaimana bisa menangkap kata kunci dari coach ya Pak ya. Dan karena kata kunci itu penting untuk acuan kita membuat pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi coaching gitu. Betul. Mungkin jadi tadi mungkin ada sedikit lah ya, artinya ada yang harus kita tingkatkan bagaimana bisa mendengarkan secara aktif, menangkap kunci dari pernyataan coach yang kedepannya bisa kita bangun itu menjadi pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coaching. Itu ya Pak ya. Artinya secara keseluruhan sudah baik. Artinya kompetensi yang Bapak
ingin capai dalam proses coaching ini sudah tercapai seperti baik. itu ya. Nah, menurut Bapak nih kira-kira ada lagi tidak kompetensi yang ingin dikembangkan sama Bapak dalam proses coaching gitu? Kan tadi kompetensi ada 3 ya Pak ya, ada present, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang berikutnya mendengar aktif. Nah, itu menurut Pak Wahid ada lagi tidak dari kompetensi tadi kan Bapak ada 2 spesifik ya yang Ya. ingin dikembangkan. Kira-kira apa lagi Pak yang ingin dikembangkan ke depannya gitu? Mungkin kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh ya Kehadiran Pak ya. Proses Ya, prosesnya ya karena memang ya proses coaching itu untuk kehadiran penuh sangat diperlukan ya Ya. Pak ya. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya Pak ya, yang bisa kita sampaikan pada proses coaching ini. Mudah-mudahan apa yang ke depannya kita ingin kembangkan lagi bisa terlaksana Ya, seperti baik. itu. Ya. Terima kasih Pak kasih. Wahid. Sama-sama, Ya, Bu. Demikianlah video demonstrasi kontekstual tentang proses coaching yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.